Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SNY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Tema tayangan video kita kali ini masih melanjutkan tema panjang kita tentang parenting. Namun kita akan lebih memfokuskan pada problematika relasi antara anak dan orang tua. Dan di zaman now ini, kita akan membahas lebih detail tentang dampak zaman now dalam diri anak-anak muda kita dalam relasinya dengan orang tua. Kenyataan terjadi bahwa banyak orang tua sekarang ini dikagetkan oleh pertanyaan-pertanyaan anak-anak mereka yang tidak terduga, tajam, dan kadangkala kritis. Sehingga mereka mendapat kesulitan untuk memberi jawaban yang bisa ditangkap oleh kemampuan anak-anak kita sendiri. Inilah kenyataan yang tidak bisa diingkari dan terjadi dalam hidup. Mereka dipengaruhi oleh perubahan zaman di sekitarnya. Orang tua berharap dan berjuang menciptakan relasi orang tua dan anak yang diwarnai kehangatan, lancar, dan terbuka. Karena hal ini akan membantu anak memiliki kemampuan untuk dapat melibatkan diri dengan lingkungan sosialnya. Kehangatan dan keakraban relasi dalam keluarga menjadi dasar dalam relasinya dengan sesama. Sebaliknya, relasi orang tua anak yang dingin akan menyebabkan anak senantiasa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Minder. Sikap dan perlakuan orang tua yang toleran, permisif, turut terlibat, dan penuh kehangatan merupakan manifestasi dan penerimaan orang tua terhadap anak-anak. Sedangkan sikap dan perilaku orang tua yang tidak toleran, keras, membiarkan anak, dan dingin merupakan bentuk penolakan terhadap anak. Maka orang bijak mengatakan bahwa penolakan anak sejak kecil akan membawa masalah ketika anak dewasa. Kami berharap bahwa keluarga kita menjadi semakin sadar bagaimana perkembangan perilaku anak-anak muda kita sangat dipengaruhi oleh situasi dunia sekitarnya yang berubah. Marilah langsung saja kita masuk dalam pembahasan ini secara detail. Sekali lagi, terima kasih Anda semua telah mendukung kami dalam pastoral keluarga ini. Semoga Anda senang dengan tayangan video kami dan belajar dari apa yang kami sajikan. Akhirnya, selamat menyaksikan tayangan ini sampai tuntas. Terima kasih. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengamati kehidupan yang terjadi pada diri anak-anak zaman now, para ahli menemukan ada 3 perubahan terjadi dalam situasi hidup mereka. Marilah kita dalami bersama perubahan apa yang terjadi dalam diri mereka dan situasi lingkungan yang mempengaruhi. Pertama,
Perubahan yang terjadi dalam problematika relasi adalah apa yang disebut para ahli sebagai detradisionalisasi. Detradisionalisasi bukan berarti hilangnya tradisi. Tradisi masih ada, bahkan diciptakan. Tetapi tradisi bukan lagi satu-satunya dasar pembuatan keputusan. Tradisi mendapat istilah status baru kalau orang muda menemukan bahkan konsultasi dengan tradisi tidak memuaskannya. Ia dapat berpaling dan memakai pertimbangan lain dari sumber lain. Maka bagi orang muda zaman sekarang, tradisi atau nilai warisan dari zaman orang tua bukan lagi satu-satunya pegangan yang diandalkan. Anak-anak muda akan mempertanyakan maknanya sampai mereka tak percaya lagi padanya. Ada nilai modern yang mereka temukan yang membentuk masyarakat post-traditional society. Hal ini membawa dampak positif, yakni bahwa orang muda menjadi kritis dan akhirnya mempunyai pendirian sendiri yang mantap. Selain itu juga berdampak negatif, bisa menjadikan dirinya egoistis dan kurang peka terhadap lingkungan. Mereka menjadi cuek dan tidak peduli dengan situasi sekitarnya. Dampak yang kedua disebut society reflexivity. Orang menyebutnya sebagai individualisasi kontrol sosial. Hal ini disebabkan karena manusia zaman sekarang dapat dengan mudah mendapatkan banyak informasi. Informasi itu didapat misalnya melalui buku, internet, medsos, majalah, koran, selebgram, dan lain-lain. Anak-anak modern memang dapat mengambil keputusan sendiri. Ia menghadapi banyak informasi, tetapi ia bebas menyeleksi informasi mana yang ia butuhkan untuk pengambilan keputusan. Arus atau banjir informasi memang membuatnya bingung, namun harus mengambil keputusan. Individu sering dapat menolak sebuah informasi semata-mata ia tidak suka atau tidak cocok. Pengetahuan itu diterima, ditimbang-timbang, dibanding-bandingkan, dan dipakai dalam hidup sehari-hari. Ia secara otonom dapat memilih pengetahuan yang ia sukai. Misalnya sebagai contoh dalam kehidupan rohani, mereka akan bertanya, ngapain harus ke gereja? Mengapa harus berdoa? Mengapa harus ikut aktif kegiatan gereja? Kalau hal itu tidak sesuai dengan keinginan atau pengetahuanku, maka mereka tidak harus melakukannya. Dampak yang ketiga adalah sebagai salah satu pengaruhnya adalah menyempit atau kurangnya peran dalam kehidupan anak muda. Misalnya, peran ini menjadi tidak yang utama lagi. Orang muda mempertanyakan fungsi dan peran itu sampai mereka merasakan sendiri maknanya. Misalkan, lihat. Yang pertama adalah peran keluarga sebagai sekolah iman, sekolah hidup, sekolah menggereja, sekolah bermasyarakat, dipertanyakan kebenarannya. Yang kedua dalam pendidikan,
Guru adalah seorang pendidik yang sering diartikan sebagai guru adalah pribadi yang digugu dan ditiru sebagai agen tunggal pengetahuan, juga dipermasalahkan maknanya. Yang ketiga adalah seorang tokoh agama yang sering dianggap sebagai pewarta iman dan teladan hidup. Mereka adalah tokoh panutan dalam mencari kebenaran dan takwa kepada Allah. Semuanya ini dipertanyakan kembali perannya oleh orang muda. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang utama perlu dikembangkan dalam pendampingan relasi dengan anak muda adalah pentingnya mengembangkan katolisitas. Dalam konteks iman, hal ini menjadi faktor penting untuk mendampingi anak-anak kita dalam menghadapi perubahan zaman. Iman yang tanggap tangguh, mendalam dan bertanggung jawab, tetapi menjadi prioritas yang tetap harus dikembangkan. Anak-anak kita harus tetap dibantu dan dididik untuk mengerti dan menghayati iman Gereja Katolik. Arti dari katolisitas ini adalah ajaran khas dan iman yang dilakukan oleh Gereja Katolik yang membedakan dengan kekristenan yang lain. Kekhasan yang diimani dan diyakini oleh Gereja Katolik itu adalah tanda salib, Ekaristi, Bunda Maria, sakramen, doa arwah, hierarki. Selain itu, ini yang mampu membedakan dan memperteguh iman kekatolikan kita. Mereka juga harus diajak untuk mendalami sikap batin dalam beriman. Unsur penting yang harus ditanamkan adalah sikap batin dan terlibat dalam menggereja dan bermasyarakat, dan akan menjadi semakin hidup bila mereka juga dididik untuk berani bersaksi dan menghadapi tantangan dengan penuh iman. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, inilah perubahan yang terjadi sebagai dampak dari hidup anak-anak di zaman now. Orang tua harus semakin menyadari bahwa anak-anaknya yang hidup bersama dalam satu rumah ini mengalami perubahan prinsip yang tidak bisa dianggap enteng. Bila orang tua ingin sungguh menjadi orang tua yang baik, harus berani belajar dan belajar lagi. Mereka harus berani membuka dan merubah mindsettingnya menghadapi anak-anak zaman now. Ada situasi perubahan yang terjadi dalam dunia ini yang mempengaruhi dalam mendidik anak-anak dalam relasi dan menjadi orang tua yang baik. Lihatlah 3 faktor yang telah kita dalami bersama, yang telah kita bahas tadi. Warisan yang dulu dijunjung tinggi, informasi yang mudah didapat, dan peran-peran keluarga, guru, dan tokoh agama yang menjadi sumber ilmu juga dipertanyakan maknanya. Apa yang dulu sungguh menjadi sarana dan sikap dalam relasi menjadi kehilangan maknanya di hadapan orang muda sekarang. Semua dipertanyakan dan diuji kebenarannya. Saya tawarkan kepada kita semua untuk melihat perubahan relasi dengan anak-anak muda yang tidak gampang ini dan tidak
mudah dihadapi. Sambil bertanya dan merefleksikan relasi kita dengan anak-anak kita di zaman now. Akhirnya, selamat berjuang dalam membina relasi dengan anak-anak Anda. Dan terimalah salam kasih saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Terima kasih.